Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Tapi sayangnya gue yang nggak lagi baik-baik aja nih. Jadi kemarin tuh gue baru aja beli Poco X3 Pro. Dan gak berapa lama kemudian itu handphonenya jadi korban nge-restart. Tapi karena emang gue itu belum pernah pakai Poco X3 Pro sebelumnya, di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue tentang si Poco X3 Pro ini. Apakah masih enak kalau misalkan dipakai di tahun 2023. So stay tune karena gue yakin lo pasti penasaran sama Poco X3 Pro di tahun 2023. Gue dapat unit Poco X3 Pro ini dalam kondisi second yang rencananya emang bakal jadi stok dagangan gue. Tapi berhubung gue nggak tahu nih yang makainya itu dulu gimana sampai kondisi jamuran parah kayak gini. Hal pertama yang gue langsung lakuin adalah pakein casing di handphonenya. Untung aja gue dulu tuh mengguna Poco X3 NFC dan masih punya beberapa casingnya. Dan ternyata ngepas di Poco X3 Pro yang gue pegang sekarang. Jujur gue itu adalah salah satu orang yang gak begitu suka sama launcher bawaan dari handphone Poco. Biasanya gue langsung ganti pakai launcher pihak ketiga dan biasanya gue cari yang modelnya itu mirip sama Google Stock. Tapi khusus untuk video ini gue putusin untuk gak ganti launchernya biar bisa ngerasain pengalaman pakai Poco X3 Pro ini. Tapi sayangnya kayaknya gue harus menelan pil pahit nih. Jadi Poco X3 Pro yang gue pegang sekarang mengalami gejala restart yang cukup sering. Meskipun terbilang nggak sering-sering banget, tapi dalam sehari pasti ada aja ngalamin restart dengan durasi yang cukup lama, bisa sampai 2 menitan. Jujur awalnya gue nggak gitu percaya ya sama isu matot yang dialami beberapa orang di Poco X3 Pro-nya mereka. Gue mikir itu paling cuman beberapa aja yang nasibnya itu kurang beruntung. Tapi gue kena juga sekarang. Gue sih nggak tahu apakah restart ini cikal bakal Poco X3 Pro gue bakal mati atau enggak. Estimasi terburuk yang gue dapet dari temen gue yang teknisi handphone itu harus ganti CPU-nya dengan harga 850.000. Cuman setelah gue upload ke IG dan di tag Poco Indonesia, mereka nyaranin untuk bawa aja ke service center. Yang dimana kalau di service center kalau unitnya udah gak garansi, pasti sarannya itu langsung suruh ganti mesin yang biayanya bisa 80% dari harga handphonenya. Nah buat lo yang ngalamin hal yang sama, boleh dong bantu kasih solusi kira-kira harus digimana ini Poco X3 Pro gue. Rencana gue sih setelah video ini handphonenya mau gue flash ulang supaya dia stabil OS-nya. Karena gue berpikiran ini kayaknya cuma masalah di software aja dan bakal bisa sembuh kalau gue update software ataupun juga install OS ulang. Tapi terlepas dari hal itu, untungnya Poco X3 Pro yang gue pegang ini masih cuman restart aja dan belum sampai matot yang bikin gue setidaknya bisa lanjutin buat review handphonenya. Sebagai mantan pengguna Poco X3 NFC, desain dari Poco X3 Pro ini nggak jauh beda. Paling yang bedain cuman aksen garis melintang di bagian backdoornya aja. Kalau di Poco X3 NFC itu dibikin glossy, yang ini dibikin ada bagian yang ngedove. Sama build quality di Poco X3 Pro ini berasa lebih solid, nggak berasa ada rongga di bagian backdoornya nggak kayak Poco X3 NFC. Overall, desainnya tetap berasa bulky dan berat juga nih handphonenya. Kalau kita ngomongin performa, Poco X3 Pro ini adalah salah satu handphone yang saat pertama kali diluncurin itu bikin heboh karena dengan harga yang ditawarkan, kita dikasih prosesor flagship yaitu Snapdragon 860. Selain itu juga masih dikasih RAM dengan kapasitas 8GB serta internal storage 256GB. Gila banget. Gimana waktu itu nggak bikin orang-orang itu heboh, apalagi buat orang-orang yang muja spek banget. Saat gua uji pakai AnTuTu benchmark pun, skor yang dihasilkan tembus di 500 ribuan poin. Emang untuk saat ini prosesor middle to high aja udah banyak yang tembus 600 ribuan poin. Tapi kalau dilihat dari harganya sekarang, kayaknya ya cuman Poco X3 Pro ini aja deh yang bisa ngasih skor segitu di harga segini dengan performa yang stabil juga CPU-nya. Untuk urusan main game, ya harusnya udah gak perlu ditanyain lagi ya. Di sini gue coba main 3 game yang emang biasanya gue mainin, yaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, sama Asphalt 9. Untuk Genshin Impact gak gue mainin karena downloadnya yang gede, jadi ya udah gue malas aja gitu downloadnya. Untuk Mobile Legends, settingannya itu langsung bisa kita mentokin sampai ultra. Cuman karena harus render grafis yang cukup tinggi dengan kualitas internet gue yang kurang bagus, jadi beberapa kali pingnya itu tinggi banget dan jadi berasa nge-lag. Cuman gue yakin sih kalau sinyalnya stabil bakal enak juga maininnya. Game kedua yang gue mainin yaitu adalah PUBG Mobile. Settingan grafis yang bisa kita style di lobby adalah HDR Extreme. Tapi gue tetap pakai yang Smooth Extreme aja dan ini hitungannya gahar untuk handphone yang harganya segini. Kayak yang bisa lo lihat juga ini masih mulus banget jalaninnya.
Stuttering pasti ada, tapi nggak banyak. Intinya kalau mau dipakai buat kompetitif masih aman menurut gue. Game terakhir yang susah banget sebenarnya buat lewatin beberapa stage-nya adalah Asphalt 9. Settingan 60 FPS-nya di sini kebuka ya, jadi emang jalannya udah mulus banget dan berasa di atas 50 FPS. Oh ya, untuk suhunya gimana? Sejujurnya gue ngerasa adem di Poco X3 Pro ini sih Snapdragon 860. Mungkin itu juga karena back covernya yang pakai plastik kali ya, yang bikin rambatan panasnya nggak begitu bagus. Jadi berasa adem di bagian luarnya. Salah satu yang dulu bikin gue nafsu banget pengen ganti dari Poco X3 NFC ke Poco X3 Pro adalah isu layarnya yang digunakan adalah AMOLED. Tapi sayangnya Poco X3 Pro keluar dengan masih menggunakan layar IPS aja. Emang sih tetap di 120Hz, tapi masa iya masih sama loh sama Poco X3 NFC yang harganya jauh lebih murah. Untuk kualitas layarnya ini sebenarnya bagus, tapi gue nggak begitu suka. Rasanya tuh kurang tajam aja di mata gue, apalagi kalau lihat wallpaper bawaannya yang ini. Kenapa dah nggak dibikin HD gitu? Jadi pixelated kan gambarnya, dan jadi ngasih kesan kalau layarnya itu nggak tajam. Cuma di atas kertas spesifikasi layarnya itu cukup mumpuni ya, dengan luas yang seragam kayak beberapa handphone Poco dan Xiaomi lainnya di 6,67 inci. Panel yang dipakai adalah IPS, sudah mendukung HDR10 tapi belum pakai plus, dan kecerahannya mentok di 450 nits aja. Ini agak gelap sih untuk ukuran handphone. Sayangnya meskipun di luar sana banyak MIUI 14 sudah beredar, di Poco X3 Pro yang gue pegang sekarang itu belum dapat update OS lagi. Gue sih berharap ya dengan nantinya kalau ada update OS, masalah restartnya itu juga bakal hilang. Oh ya, hampir lupa gue bahas kamera di handphone ini. Sebagai pengguna Poco X3 NFC yang waktu itu dikasih kamera 64 megapiksel dan ternyata diturunin di Poco X3 Pro jadi 48 megapiksel, jujur gue jadi kecewa sih. Itu tadi untuk kamera utamanya, sedangkan di bagian belakang ini total ada 4 kamera. Mulai dari kamera utama di 48 megapiksel yang tadi udah gue sebutin, 8 megapiksel untuk ultrawide, dan 2 kamera lagi yang punya resolusi sama di 2 megapiksel yang masing-masing adalah kamera depth sensor dan kamera makro. Untuk kamera depannya punya single kamera aja dengan resolusi 20 megapiksel. Untuk kamera depan ini bisa rekam di 1080 30 fps, sedangkan untuk kamera belakangnya bisa mentok di 4K 30 fps atau 1080 60 fps. Oke teman-teman, ini sampel kamera belakang dari Poco X3 Pro ya. Ini gue rekamnya di resolusi 1080 60 fps. Dia bisa rekam di resolusi 4K 30 fps, tapi ya gue rekamnya di 1080p aja 60 fps. Sebenarnya pengen keluar tapi males karena panas banget di luar ya, dan kondisinya insya Allah gue masih puasa, jadi kalau misalkan gue keluar itu, waduh, bisa terjadi perang dunia. Panas banget di luar asli, panas banget di luar. Dan ya ini kondisi dari kamera belakang video untuk Poco X3 Pro ya. Resolusinya tadi 1080 60 fps, SDR-nya seperti ini. Seperti yang lo bisa lihat, ini walaupun mendung ya. Kalau lu lihat di sini mendung, tapi ini panas banget. Dan gua kalau keluar, bisa aus sekali. Oke, kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, ini adalah sampel kamera depan dari Poco X3 Pro. Ini dia mentoknya ada di 1080 30 fps, nggak bisa lebih dari itu. Dan ya, ini gue memang di dalam ruangan aja untuk kalau misalkan kondisinya gue ngebelakangin cahaya seperti ini, apakah dia bisa diklik cahaya belakangnya? Oke, kalau misalkan diklik cahaya belakangnya, muka gue langsung ngeblok banget ya. Jadi backlight, bukan backlight apa ya? Jadi ngeblok banget sama cahaya yang di belakang gitu ya. Tapi seperti ini hasilnya untuk kamera depannya. Gue di dalam ruangan aja, tapi ini kondisinya ya dengan kondisi jalan kaki. Jadi seperti ini hasilnya. Dan ini juga adalah mic bawaan dari Poco X3 Pro-nya. Di sini kondisinya ini ada di jarak sekitar 40 sampai 50 cm. Kalau kesini rambut gue coklat banget ya. Kemarin habis diwarnain sama istri gue, tiba-tiba dikusek. Lah jadi warna coklat gini rambut gue. Kayak jamret.
Nah, sekarang kita ngomongin harganya. Sebenarnya harga pasaran Poco X3 Pro ini dengan kondisi yang normal itu bisa lo dapetin dengan harga kisaran 3,5 juta untuk varian yang 256GB-nya untuk varian secondnya. Tapi dengan kondisi yang beberapa kali restart kayak gini, gue pun akhirnya jual dengan harga di bawah 3 juta. Dan harusnya dengan harga 3 jutaan lo dapat prosesor ngebut udah jadi deal breaker ya. Kesimpulan gue, jujur, gue kurang suka sama Poco X3 Pro ini. Emang sih ada penilaian subjektif yang gue lakuin. Mulai dari dapat kondisi unitnya yang banyak jamurnya sampai kondisinya yang beberapa kali restart. Mungkin kalau gue dapetnya dengan kondisi mulus dan normal, handphone ini layak banget dikasih harga 3,5 jutaan. Apalagi dengan prosesornya yang kelas flagship. Tapi terlepas dari hal itu, ya buat lo yang mau beli Poco X3 Pro ini bisa lebih hati-hati lagi cari unitnya biar nggak kayak gue sekarang. Dan mungkin segitu aja ya cerita gue tentang Poco X3 Pro ini. Kalau lo suka sama videonya boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalnya emang gak suka boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.